White paper dari Hamster Combat sudah muncul. Pertanda apa ini teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini kita bongkar update terbaru, baik itu dari segi white paper ataupun roadmapnya. Kurang lebih ada dua kabar secara umum. Kabar baik dan tentunya kabar buruk. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke berita buruk terlebih dahulu. Berita buruknya datang dari segi roadmap teman-teman. Kita langsung geser ke bagian bawah. Di sini kalian sudah lihat, Maret nggak ada perubahan, April nggak ada perubahan, Mei nggak ada perubahan. Kita geser ke bulan Juni, semuanya masih smooth, berjalan dengan sesuai jadwal. Yang berbeda teman-teman, roadmap bulan Juli. Banyak dari influencer tentunya sudah membahas. Roadmap dari bulan Juli itu harusnya diisi dengan TGE dan juga token in-game utility. Hai pihak dev, ini sekarang kok roadmapnya berganti dan gak ada TGE dengan token utility in-game di bulan Juli. Lantas kemana nih TGE sama token in-game utility, apalagi listing yang sudah kalian banggakan kemarin. Katanya bulan Juli listing. Ini udah tanggal 31, malah besok udah Agustus. Hamster Combat belum juga listing ataupun TGE teman-teman. Lantas kapan nih TGE-nya? Kita geser ke bagian bawah ya. Di bagian bawah ada keterangan upcoming. Tentunya kalian paham ya, upcoming itu artinya mirip-mirip kayak soon atau TBA atau TBD teman-teman. Nggak ada tanggal resmi tentang Hamster Combat akan listing ataupun TGE itu kapan. Jadi ini patut kita pertanyakan ke tim dev dari Hamster Combat. Nah teman-teman, di sini di upcoming dijelaskan untuk roadmap selanjutnya. Ada yang namanya achievement, ada yang namanya implementing task, ada yang namanya airdrop task. Ya ini masih cukup rumit lah kalau menurut Uang Receh. Kalian sudah tap-tap layar tiap hari, tapi nanti ada yang namanya airdrop task. Artinya kalian harus ngerjain tugas lagi untuk memvalidasi atau memvalidasi airdrop kalian. Dan kita geser ke bagian bawah, ada gaming platform, TGE and airdrop, distribusi, App Store, Google Play Store, live event dan yang lain sebagainya. Ini roadmap bullshit ataukah beneran ya teman-teman? Sepertinya Uang Receh kok mencium bau-bau bullshit untuk si Hamster Combat ini. Itu kabar buruknya ya teman-teman. Kalian mau dengar kabar baiknya? Kita langsung masuk ke kabar baiknya. Kabar baiknya itu datang dari segi white paper. Kita coba buka ya untuk white papernya. Nah teman-teman, white paper dari Hamster Combat ini berisi kurang lebih 11 halaman. Kalau secara ketikan, Uang Receh rasa ini white paper sih biasa aja dibanding white paper yang sudah Uang Receh lihat. Kayak white paper punya Bitcoin atau punya Ethereum yang secara tasnya atau secara penjelasan tentang koin tersebut jauh lebih masuk ketimbang white paper milik Hamster Combat. Di bagian atas kita bisa melihat ini pembukaan. After itu brief info. Brief info ini menjelaskan tentang Hamster Combat itu achievementnya sudah mencapai apa aja dan Hamster Combat itu bergerak di bidang apa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Di bagian kedua di sini ada yang namanya Mobile Game and Crypto Landscape. Ini menjelaskan kurang lebih tentang industri yang sekarang berkembang di cryptocurrency, yaitu tentang gaming dan juga tentunya di sini beberapa dApps dan hasil yang sudah didapat dari industri gaming di cryptocurrency itu teman-teman. Serta kurang lebih perkembangannya dari tahun ke tahun. Di sini dikatakan di tahun 2028 industri gaming akan menjadi salah satu penyumbang dana terbesar di industri kripto. Mencapai 1,9 billion people yang akan masuk ke industri game di tahun 2028. Entah ini metriknya mereka ngukur pakai apa juga Uang Receh kurang begitu tahu teman-teman.
kita geser ke halaman selanjutnya. Di sini dijelaskan di industri game, sekarang itu yang sedang berkembang itu apa? Salah satunya adalah play to earn, yaitu hamster combat yang kalian mainkan. Yang kedua adalah NFT in games. Yang ketiga adalah crypto rewards. Ini hampir mirip kayak play to earn, tapi kalian sebagai user itu dihadiahkan yang namanya airdrop. Selanjutnya adalah decentralized marketplace. Marketplace yang terdesentral teman-teman. Dan selanjutnya di nomor 5 adalah tentang funding and development, mencari dana dan tentunya perkembangan atau pengembangan terhadap proyek tersebut. Di bagian bawah memasuki halaman ketiga, di sini dijelaskan tentang Web3 Industry Challenge, yaitu tantangan di industri Web3 yang sekarang sedang berkembang. Ini masih biasa aja teman-teman, belum masuk ke dalam pembahasan hamster combat itu seperti apa. Nah, mulai halaman keempat ini udah masuk ke dalam hamster combat itu seperti apa teman-teman. Kita bisa melihat di halaman keempat ini ada Telegram apps dan crypto massive adoption. Di sini yang perlu kalian ketahui, sekarang itu project-project airdrop baru atau dApps itu berlomba-lomba untuk membuat game atau mini apps di Telegram. Ini artinya aliran uang yang masuk ke Telegram atau ke ton ekosistem itu sangat besar sekali teman-teman. Dan ini memang diperkirakan akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Alasan inilah yang mendasari hamster combat ikut juga untuk mendirikan mini apps-nya di Telegram yang kalian sekarang mainkan itu. Nah, untuk keunggulannya di sini uang receh nggak usah bahas karena nggak ada implikasi sama airdrop yang akan kita dapat teman-teman. Kita geser ke bagian bawah. Di sini dijelaskan tentang gameplay dan naratif. Ini kurang lebih membahas tentang gameplaynya hamster combat dan naratifnya ke depan. Kalau kalian sudah lama di industri kripto, pasti kalian kenal yang namanya dengan naratif kripto. Naratif kripto itu selalu berubah dari musim ke musim teman-teman. Apa yang membuatnya berubah? Jelas user behavior atau customer behavior dari penikmat kripto itu sendiri. Dan di sini juga dibahas. Kita geser ke bagian bawah. Di sini ada keterangan user acquisition dan community. Di bagian ini dijelaskan bagaimana hamster combat itu bisa mendapatkan 300 million players di seluruh dunia. Dan itu nggak hanya tersebar di satu negara teman-teman, melainkan di beberapa negara. Dan sebenarnya jumlah negaranya juga cukup banyak. Mengingat hamster combat itu launch pada bulan Maret tahun 2024. Tapi dalam beberapa bulan ke depan perkembangannya sangat besar atau sangat impulsif. Di sini dijelaskan bagaimana mereka melakukan user acquisition dan juga bagaimana membuild community. Dan perlu kalian ketahui, di channel YouTube Hamster Combat di sini juga dijelaskan bagaimana YouTube tersebut meraih 34 juta subscriber hanya dalam waktu 2 bulan. Itu adalah user yang sangat besar, berawal dari komunitas yang FOMO terhadap hamster combat itu sendiri. Nah, kita geser ke bagian bawah. Di sini kurang lebih akan ada squad, akan ada time limited event, dan juga skin and personalization. Ini adalah tentang bagaimana hamster combat ke depannya akan dibangun teman-teman. Akan diciptakan squad, akan diciptakan skin and personalization, dan beberapa menu lain yang akan ada di dalam mini apps milik hamster combat. Nah, kita geser ke bagian bawahnya. Di sini adalah hamster token and foundation. Ini cukup penting teman-teman. Di paragraf ini kurang lebih dijelaskan bagaimana hamster combat itu dia bukan merupakan non-profit organisasi. Artinya bukan sebuah proyek yang mengutamakan keuntungan. Selain itu, hamster combat di sini dijelaskan bahwa dia itu punya misi yang cukup besar untuk membuat orang menjadi bilioner di dalam industri Web3 dan tentunya menjadi jaringan untuk mendevelop secara terus-menerus tanpa kenal putus teman-teman. Selain itu, hamster combat juga mempunyai cita-cita yang cukup mulia. Di sini dijelaskan semua. Entah cita-cita mulianya ini benar-benar mulia ataukah
tidak mulia, uang receh kurang tahu. Tapi menurut uang receh pribadi, selagi ada niat baik, semuanya akan menjadi baik. Bukan seperti itu teman-teman. Kita geser ya ke paragraf selanjutnya. Publishing bisnis tidak begitu penting menurut uang receh. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Terutama buat kalian, user, community yang ikut mengerjakan airdropnya Hamster Kombat, yaitu tokenomics. Kita akan ulas bagian tokenomicsnya. Kita perbesar sedikit teman-teman. Di sini yang pertama dijelaskan HMSTR atau kode untuk Hamster Kombat adalah airdrop yang akan menjadi sejarah airdrop terbesar di industri kripto. Semoga benar ya, akan menjadi sejarah terbesar. Yang kedua, 60% dari total supply akan dibagikan untuk player yang berdedikasi atau player yang berkontribusi dalam Hamster Kombat. Di awal dulu uang receh kan sering bahas, kalau alokasi airdrop untuk Hamster Kombat itu cuma 1%, ternyata di tokenomic baru itu diupdate menjadi 60%. Menurut uang receh pribadi, alasan mereka mengupdate tokenomic dari 1% menjadi 60% karena user Hamster Kombat sangat banyak sekali. Dan tidak mungkin Hamster Kombat mengkhianati usernya dengan membagikan airdrop dalam jumlah kecil teman-teman. Itu bisa menjadi komplain untuk Hamster Kombat itu sendiri. Selain 60% untuk airdrop, di sini juga dijelaskan bahwa sisanya akan dibuat untuk market liquidity, ekosistem partnership, dan rewarding untuk squad. Tapi belum dijelaskan berapa persennya untuk market, berapa persennya untuk partnership, belum dijelaskan secara rinci ya. Nah, memasuki yang ketiga di sini, the game development will go on and there will be season 2. Jelas ini sering kalian tanyakan. Katanya Hamster Kombat akan ada 2 sesi airdrop. Sesi pertama dan sesi kedua. Menurut uang receh dan menurut white paper ini sudah dijelaskan bahwa akan ada 2 sesi. Lantas bagaimana kira-kira pembagiannya? Menurut uang receh pribadi, ini just opini dari uang receh, alokasi airdrop 60% dari total supply. Bisa jadi 30%-nya itu akan dibagikan pada tahap pertama airdrop dan 30% sisanya akan dibagikan pada tahap kedua airdrop. Jadi kalian nggak bisa berharap 60% langsung dibagikan semuanya. Nanti yang season 2 mau dapat apa? Kemungkinan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang keempat ya di sini, more player mean large capitalization. Hamster Kombat itu sendiri mempunyai cita-cita bahwa playernya akan terus bertambah. Karena semakin besar player, semakin besar komunitas, kapitalisasi sebuah project itu akan membesar dengan sendirinya. Itu memang benar. Nah, kita lanjut yang kelima. Di sini dijelaskan bahwa mereka cukup percaya dengan komunitasnya. Jadi pada saat nanti pembagian airdrop, Hamster Kombat berharap kepada komunitasnya untuk menjaga value dari Hamster Kombat itu sendiri, agar mereka yang sudah punya airdrop atau community yang sudah punya airdrop tidak melakukan selling pressure di market teman-teman. Boleh melakukan sell, tapi kita lihat apakah airdrop dari Hamster Kombat ini akan cukup efektif teman-teman, dan user tidak melakukan selling pada saat nanti pembagian. Kita sama-sama nggak tahu ya teman-teman. Nah, berita baiknya adalah Hamster Kombat itu berencana membagikan 60% dari total supply-nya untuk kalian para usernya dengan skema yang sudah dia rencanakan. Entah itu 30% di awal dan 30% di airdrop kedua, atau mungkin punya proporsi yang berbeda. Uang receh masih belum tahu, dan secara tokenomic juga belum begitu jelas berapa persennya. Intinya 60% akan dialokasikan untuk airdrop. Nah, yang menjadi kejanggalan dari white paper dari Hamster Kombat ini teman-teman, menurut uang receh, dengan cita-cita yang sebegitu besar, Hamster Kombat itu berharap punya 1 miliar user teman-teman. Sekarang berada di angka 300 juta user. Itu menurut pernyataan di white paper.
artinya masih kurang 700 juta user. Sedangkan untuk TGE dan listingnya itu masih upcoming. Akankah Hamster Kombat itu menunggu usernya mencapai 1 miliar terlebih dahulu baru Hamster Kombat membagikan airdropnya? Uang receh juga belum tahu. Tapi yang pasti, jika Hamster Kombat melakukan hal sedemikian itu, akan banyak komunitas yang kecewa dan tentunya protes. Sedangkan kalau komunitas itu sudah protes dan marah kepada Hamster Kombat, kalian tentu para pihak dev akan tahu bagaimana akibatnya. Sama seperti Pixelverse yang sudah berlalu teman-teman. Jadi uang receh rasa dengan niat baik dari dev Hamster Kombat, semoga bisa mencapai jalan tengah agar komunitas ini tetap loyal kepada Hamster Kombat teman-teman. Nah, itu adalah pendapat dari uang receh mengenai white paper dari Hamster Kombat dan juga roadmap. Kabar buruknya tadi sudah uang receh jelaskan, kabar baiknya juga uang receh sudah jelaskan. Sekaligus di sini uang receh klarifikasi. Uang receh buat konten Hamster Kombat dalam hal lain FOMO, dalam hal lain itu nebar FAT. Bukan maksud uang receh nebar FOMO ataupun nebar FAT teman-teman. Melainkan di sini uang receh itu melakukan analisis berdasarkan opini dari uang receh. Dari awal uang receh buat konten tentang Hamster Kombat, sama sekali uang receh juga tidak menyuruh kalian untuk mengikuti atau klik link ya. Ini hanya untuk Hamster Kombat. Uang receh tidak pernah menyuruh kalian untuk klik link untuk join dari uang receh. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Uang receh sama sekali nggak punya teman-teman di Hamster Kombat ini. Uang receh jujur garap Hamster Kombat, nggak ada afiliasi sama Hamster Kombat ataupun afiliasi dengan konten atau project airdrop yang lain. Kecuali uang receh ada afiliasi, uang receh akan buka. Uang receh nih afiliasi nih sama airdrop ini. Belum tentu cair atau pasti cair, uang receh akan kasih clue ke kalian biasanya. Tapi dengan Hamster Kombat uang receh nggak ada afiliasi. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, dibayar nih sama Hamster Kombat, uang receh nggak dibayar sama Hamster Kombat. Uang receh juga bukan FOMO, uang receh juga bukan nebar FAT teman-teman. Tapi uang receh memberikan atau membuat konten berdasarkan analisa dari uang receh terhadap data yang ada. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Buat kalian yang punya pendapat berbeda, sekali lagi, feel free untuk berkomentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.